Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ada satu perkampungan yang sedang berkembang. Letaknya jauh terpencil di pinggiran hutan belantara, hanya beberapa kepala keluarga yang menetap di sana. Perkampungan itu diminati banyak orang untuk dijadikan kebun dan ladang. Perkampungan ini tidak jauh letaknya dari aliran sungai yang diberi nama Sungai Ogan. Air yang melimpah dijadikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan mencuci, mandi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Jauh sebelum tempat ini dijadikan perkampungan, tumbuh sebatang pohon durian yang sangat besar dan tinggi. Konon, karena begitu tingginya pohon ini, pucuknya sampai tertutup awan. Apabila buahnya jatuh ke tanah, suaranya pasti terdengar ke seluruh penjuru kampung. Menurut cerita yang turun-temurun, karena besarnya buah durian itu, maka satu buah dapat dimakan oleh semua penduduk kampung. Pohon durian yang istimewa itu membuat penduduk di perkampungan ini sangat bangga dan senang. Mereka merawatnya, menjaganya, dan meyakini ia adalah anugerah dari Tuhan. Kampung itu pun terus berkembang hingga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Bantayan, Dusun Bayuran, Dusun Kuam, dan Dusun Karang. Pada suatu malam, para krio dan sesepuh mengumpulkan warga dari 4 dusun yang letaknya berdekatan untuk bermusyawarah, dengan tujuan menyatukan dusun-dusun tersebut demi menghadapi perkembangan kampung ke depannya. Seorang sesepuh mengawali pembicaraannya. Saudara-saudaraku, malam ini kita kumpul bersama untuk memberikan saran dan pendapat tentang dusun kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa yang hadir di sini mewakili 4 dusun. Sekarang, kampung kita semakin maju dan berkembang. Jumlah penduduknya juga semakin bertambah. Alangkah baiknya kita bermusyawarah untuk menyamakan pendapat, untuk menyatukan kita semua dengan satu nama dan satu tujuan. Sesepuh itu kemudian memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk mengajukan saran dan pendapat. Begitu kesempatan diberikan, mulailah suara mereka sedikit riuh saat warga antusias mengusulkan nama untuk dusun mereka. Perbedaan pendapat memicu ketegangan, hingga krio dan sesepuh berusaha menenangkan keadaan. Namun apa hendak dikata, disinilah terlihat dan muncul sifat manusia yang penuh nafsu serta keegoisannya. Masing-masing mengemukakan argumen dan pendapat atas usul yang diberikan. Di sini tampak ada orang-orang yang tertentu seakan memaksakan kehendak demi mendapat sanjungan. Hingga larut malam titik temu dan kesepakatan belum mereka temukan. Untuk menghindari perdebatan yang berkepanjangan, para tetua memutuskan menggunakan pemungutan suara. Namun, saat akan menghitung suara, tiba-tiba terdengar suara keras seperti ada benda yang jatuh dari langit mengejutkan semua orang. Suasana tegang pun berubah menjadi gembira. Karena seperti biasa besok seluruh penduduk di kampung ini akan menikmati buah durian yang lezat. Terdengar suara secara spontan dari mereka yang ada di pertemuan itu. Durian! Durian! Mereka saling pandang dan tersenyum. Lalu sesepuh berkata, "Ya, durian, kalian dengar suara itu? Mungkin ini sebuah petunjuk dari Yang Maha Kuasa, telah memberikan jawaban kepada kita semua. Ini adalah karunia dan rahmat untuk kita, karena Sang Pencipta tidak menginginkan adanya perselisihan di antara kita. Saudara-saudara, bagaimana seandainya keempat dusun kita yang bersatu diberi nama Dusun Durian? Apakah kalian semua yang hadir di sini setuju atau ada usul dan saran yang lain?" Usulan itu disambut antusias dan disetujui bersama. Malam itu, pertemuan ditutup dengan sukacita dan pulang kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Besok pagi mereka secara bersama-sama akan memungut buah durian yang jatuh semalam. Cahaya matahari telah menerangi dusun durian, sebagian penduduk berkumpul membawa perlengkapannya. Mereka bersiap untuk pergi menuju tempat di mana pohon durian itu tumbuh. Semangat terlihat di wajah mereka yang berseri-seri seperti cerahnya hari ini. Selama di perjalanan, rombongan itu bercerita dan bercanda sepanjang jalan untuk menghilangkan rasa lelah. Kadangkala terdengar tawa mereka memecah kesunyian hutan belantara. Begitu sampai di tujuan, mereka sangat terkejut, karena buah durian yang besar itu tak terlihat dan ditemukan seperti ditelan bumi. Buah durian yang besar itu tak mungkin bisa lenyap begitu saja.
sebab mereka menemukan bekas ada buah durian yang jatuh semalam. Setelah mencari cukup jauh dari pohon durian, warga menemukan jejak di tanah yang mereka yakini berasal dari buah durian yang hilang. Jejak itu berakhir di tepian Sungai Ogan. Mereka menyimpulkan bahwa durian langka itu telah dicuri. Rasa kecewa menyelimuti perjalanan pulang mereka. Begitu sampai di dusun, mereka menceritakan secara rinci kejadian dan peristiwa yang ditemui hari ini. Mendengar cerita dan penjelasan itu, membuat penduduk di dusun durian tersulut emosi dan marah. Dusun mereka yang selama ini aman dan tentram telah terusik oleh tangan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kejadian ini tidak boleh dibiarkan dan harus cepat ditanggulangi supaya tidak terulang kembali. Perdebatan pun tak terhindarkan. Semua ingin pendapatnya diterima. Tak jauh dari pohon durian raksasa di dusun durian, terdapat sebuah makam milik seorang perempuan salehah, istri dari ulama asal Banten. Setelah bertahun-tahun menikah tanpa dikaruniai anak, ia kembali ke kampung halamannya di dusun Bantayan dengan izin suaminya. Di sana, ia mengabdikan hidupnya untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Setelah wafat, makamnya menjadi sumber keajaiban. Selama 7 hari 7 malam, makam tersebut memancarkan cahaya terang yang membuat siang dan malam tak dapat dibedakan. Satu keanehan lagi, tanah di makam itu selalu bertambah tinggi. Peristiwa ini diyakini sebagai tanda kemuliaannya, bahwa ia adalah seorang muslimah yang dirahmati dan mendapat tempat mulia di sisi Tuhan. Pada malam yang tenang dan indah, ketika cahaya bulan dan bintang menghiasi langit, sekelompok pencuri dari dusun lain diam-diam menyusup ke hutan tempat pohon durian itu tumbuh. Mereka memanfaatkan suasana sunyi dan cahaya remang untuk menjalankan niat jahat, mencuri buah durian yang besar itu. Dengan mengendap-endap di balik semak belukar, mereka akhirnya menemukan buah durian besar yang telah jatuh ke tanah. Bersembunyi di balik buah tersebut, mereka bersiap menjalankan aksinya sambil mengamati keadaan sekitar dengan sangat hati-hati, agar perbuatan mereka tak diketahui oleh penduduk dusun durian. Cepat ikat buah duriannya, kita tarik secepatnya ke arah sungai. Saat para pencuri belum selesai mengikat buah durian, tiba-tiba sebuah benda bercahaya melesat dari langit dan jatuh tepat di makam perempuan salehah, tak jauh dari pohon durian. Kembali cahaya terang benderang itu bersinar seakan-akan keluar dari dalam makam, menyinari seluruh hutan dan menggetarkan suasana malam. Sayangnya, tidak semua warga dusun durian menyaksikan cahaya aneh yang menyinari dusun saat kejadian itu, karena sebagian besar tertidur pulas. Ketika cahaya terus bersinar tanpa padam, warga yang melihatnya mencoba membangunkan seluruh penduduk. Suasana sempat gaduh, namun Krio dan sesepuh segera menenangkan mereka dan mengumpulkan warga. Dengan bijak, mereka menjelaskan bahwa fenomena ini adalah bagian dari gejala alam, bukan pertanda bencana bahwa hari kiamat sudah tiba, dan mengimbau semua untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi situasi apapun yang datang menghampiri. Salah seorang di antara para sesepuh angkat bicara. Saudara-saudara, kita tidak perlu cemas ataupun khawatir atas kejadian ini. Perlu kalian semua ketahui, bahwa yang jatuh dari angkasa raya itu adalah batu bintang atau pecahan batu meteor. Pernah kita mendengar bahwa ada bintang jatuh ke bumi. Nah, sekarang terjadi di tempat kita dan tidak perlu kita merasa takut dan panik. Penjelasan dan pengertian yang diberikan sesepuh dapat memberikan ketenangan warganya, rasa takut dan khawatir berangsur-angsur lenyap dari mereka. Setelah mendapat penjelasan dari para pemuka dusun, warga dusun durian merasa tenang dan lega. Suasana pun kembali damai, dan atas saran Krio serta sesepuh, mereka kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Sebab besok pagi secara bersama-sama akan pergi mencari lokasi, letak jatuhnya batu bintang itu, malam pun larut dalam keheningan, menyelimuti dusun yang kini kembali tenteram. Berbeda dengan warga dusun durian yang kembali tenang, para pencuri di hutan diliputi rasa takut dan gelisah. Cahaya terang dari batu bintang yang jatuh tepat di makam, membuat mereka tak bisa lagi bersembunyi. Mereka berusaha memadamkan cahaya terang benderang dari batu bintang tersebut. Upaya mereka untuk memadamkan cahaya itu sia-sia,
bahkan cahaya justru makin terang. Keletihan dan kepanikan melanda, dan rasa frustrasi berubah menjadi kebencian terhadap batu bintang yang menggagalkan niat jahat mereka. Sungguh mengherankan, setelah para pencuri menyelesaikan aksi nekat mereka, tiba-tiba angin kencang melanda hutan. Pohon-pohon bergoyang hebat, bahkan ada yang tumbang. Suasana berubah mencekam, dan kegelapan pekat menyelimuti tempat jatuhnya batu bintang dan pohon durian. Cahaya purnama tak mampu menembus kabut gelap itu. Segalanya tampak hitam dan menyeramkan. Tak diketahui berapa lama kegelapan itu bertahan, hingga akhirnya sinar bulan perlahan kembali muncul, memberi sedikit rasa lega bagi para pencuri. Namun saat itu pula mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Batu bintang di atas makam telah kehilangan cahayanya. Setelah dikencingi para pencuri, batu suci itu kini berubah menjadi batu karang biasa tanpa cahaya. Para pencuri menari dan tertawa mengelilingi batu bintang yang kini menjadi batu karang biasa, larut dalam kegembiraan yang membutakan. Setelah puas dengan kesenangannya, mereka baru teringat pada rencana mencuri buah durian. Namun saat mencarinya, mereka terkejut luar biasa, buah durian besar itu hilang tanpa jejak, begitu pula pohon durian tinggi yang sebelumnya menjulang. Semuanya lenyap seakan ditelan bumi, hanya menyisakan bekas keberadaannya. Para pencuri panik dan berteriak histeris, diliputi ketakutan yang tak terkendali. Ingatan mereka terguncang, membuat mereka berlari-lari sambil tertawa dan menari seperti orang kehilangan akal. Dikepung gelapnya malam dan lebatnya hutan, mereka terus berlarian tanpa arah, dihantui peristiwa yang tak sanggup mereka pahami. Rembulan kembali ke peraduannya, dan matahari terbit di kaki langit, membawa hari cerah ke dusun durian. Penduduk telah berkumpul sesuai dengan kesepakatan semalam untuk pergi ke hutan tempat pohon durian tumbuh dan mencari tahu lokasi jatuhnya batu bintang. Namun, mereka terkejut saat melihat pohon durian yang selama ini menjulang tinggi kini menghilang. Krio dan para sesepuh segera berangkat ke hutan untuk mengetahui apa yang terjadi. Setibanya di sana, perasaan bingung menyelimuti mereka. Pohon durian yang menjadi kebanggaan mereka hilang, hanya menyisakan bekas jatuhnya buah durian. Di sekitar lokasi, mereka menemukan jejak kaki tak beraturan, sobekan kain di ranting, dan tali temali yang berserakan. Mereka menuju tempat batu bintang yang jatuh di dekat makam dan mendapati batu tersebut sudah tidak bercahaya lagi, berubah menjadi batu karang biasa. Salah satu sesepuh berpendapat bahwa kelompok orang yang berniat mencuri durian gagal karena cahaya batu bintang yang terang. Mungkin karena takut ketahuan, mereka panik dan melarikan diri. Kepergian pohon durian yang mereka sayangi memberi pelajaran penting. Sifat serakah manusia membuat Yang Maha Kuasa murka. Kejadian ini menjadi teguran bahwa jika pohon itu tetap ada kemungkinan orang akan memujanya, dan itu bisa mengikis iman. Oleh karena itu, mereka harus ikhlas atas kehendaknya, memaafkan orang yang tamak, dan menyerahkan balasan pada Yang Maha Kuasa. Menjelang siang, rombongan kembali ke dusun dengan pelajaran berharga untuk hidup mereka. Sepanjang perjalanan pulang, mereka berdoa agar anak cucu dan keluarga tidak menjadi manusia yang dimurkai Sang Pencipta. Setiba di dusun, sesepuh mengumpulkan warga untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kehilangan pohon durian tidak perlu dirisaukan, karena semuanya adalah atas kehendaknya. Demikianlah cerita batu bintang yang hidup di kalangan masyarakat dusun durian. Dari dulu sampai sekarang, selalu diceritakan secara turun-temurun oleh mereka kepada anak cucu dan keturunannya. Dengan jatuh batu bintang tepat di dekat sebuah makam, maka makam itu disebut kuburan Puyang Batu Bintang.